guys, ketemu lagi bersama aku Ratu Eka PKJ tentunya di channelnya Ratu Eka PKJ. Oke, kali ini Ayunda Ratu Eka bakal ngajak kalian ngevlog di Museum Bung Karno Blitar. Ikutin aku terus, cekidot. Ya, ini tadi aku baru masuk guys. Jadi pintu masuknya di sini guys. Ntar kita masuk. Kita nanti sebelum ini ngisi dulu itu di situ guys, ngisi apa, absensi guys. Kita jalan-jalan guys ke Museum Bung Karno Kota Blitar guys. Ini ada Komisi Pemilu guys dan burung Garuda guys. Kita lihat koleksinya guys. Ini provinsi anggota KPU guys. Strukturnya. Ini foto-foto Bung Karno guys. Pemilu Indonesia dari masa ke masa guys. Bung Karno. Belakang Bung Karno siapa ya? Terus ini Soeharto sama Bu Titi ya, Bu Titi siapa itu ya, istrinya kayaknya. Ini tuh Soekarno zaman dulu guys. Kita lihat foto ini guys, para calon pemilik ketika sedang menunjukkan surat panggilan guys. Ini pemilu 1995 guys. Ini ada foto Bung Karno guys. Foto Bung Karno. Ini apa guys ya? Oh, ini guys, replika dari kayak pemilu gitu guys. Kelihatan nggak guys? Oke, kita keliling lagi guys. Ini masih seputar pemilu gitu guys. Ini foto Bung Karno guys. Kok nggak ada foto? Pengen nyari foto Bu Mega, harusnya gede ya guys kan. Bu Mega kan tokoh politik dari Bung Karno ya. Kita lihat lagi guys. Itu foto Bung Karno guys. Nah, ini guys salah satu bentuk udeng yang pernah dipakai Bung Karno guys. Jadi di Jawa Timur itu aslinya bukan khasnya itu bukan belangkon guys, tapi udeng. Kayak gini, udeng, salah satu bentuk udeng yang pernah dipakai Bung Karno guys, bentuknya. Namanya udeng guys. Rumah kasus Cokro Aminoto guys. Sepenggal masa kecil di Jombang Bung Karno itu. Oh, Bung Karno pernah di Jombang guys. Langgar Dukur Kayu. Langgar itu maksudnya kalau di Jawa itu musola guys, tempat sholat.
Dulu itu kayak kayu gitu guys, tuh gambarnya tuh, musola atau bahasa Jawanya tuh langgar guys tuh. Oke, kita lihat lagi guys. Jadi Bung Karno tuh dulu dia sekolahnya SD-nya di Jombang tuh guys, di Jombang Jawa Timur. Rumah masa kecil Bung Karno guys. Pindah rumah di Jalan Presiden Pamuji guys. Kan guys, nama Tilas Bung Karno di Mojokerto. Nah itu Bung Karno pernah di Mojokerto juga guys. Mojokerto itu sedikit informasi ya guys, adalah salah satu kota di Jawa Timur yang dulunya tuh pernah jadi pusat pemerintahan utama gitu ya, pusat pemerintahan utama dari Majapahit, yang akhirnya kemudian keratonnya Majapahit itu yang awalnya dari Jawa Timur menyebar ke seluruh Nusantara hingga Asia Tenggara. Nah, Bung Karno dulu pernah tinggal di Mojokerto itu guys. Tuh guys, Bung Karno rumah tinggal di Jalan Gajah Mada. Nampak jelas Bung Karno di Mojokerto. Nah ini Bung Karno juga ternyata pernah di Kediri guys, dalam pojok Kediri penuh cerita. Nih Bung Karno. Jadi emang Bung Karno tinggalnya itu dan aslinya itu emang berdarah Jawa Timur, tapi kota tinggalnya itu pindah-pindah gitu guys. Tapi asli suku Jawa Timur, cuman pindah-pindah gitu dari Jombang, Blitar, Mojokerto, Kediri, Surabaya, terus pada akhirnya terus kemudian itu ke Jakarta. Ini juga ini Soekarno pernah diasingkan guys. Soekarno pernah diasingkan di ND. Dalam pengasingannya ini Soekarno mencetuskan gagasan Pancasila guys. Nah ini guys, ini foto, ini Bung Karno yang mana ya guys ya, yang ini kali ya, ini kali guys ya, ini keluarga Bung Karno ya guys. Ini foto Bung Karno guys. Terus ini sekarang makamnya ada di Blitar, ini makam Bung Karno. Jadi museum Bung Karno itu letaknya di dekat makam guys, tapi aku makamnya malah belum pernah sih ke sini. Aku yang sering tuh di Bung Karno sini tuh ke perpustakaannya guys, ke museumnya aja baru kali ini, baru hari ini. Padahal aku sering ke perpustakaannya, tapi ke museumnya baru hari ini. Karena waktu itu aku pikir boleh masuk gak gitu, karena kebiasaannya ke perpus. Nah, ini foto Bung Karno pakai peci. Jadi sedikit sejarah tentang peci guys. Jadi peci itu sebenarnya gagasan Bung Karno itu kan gini. Jadi dulu tuh di zaman kolonial
Hindia Belanda. Itu tuh Belanda mempopulerkan topi ya, topi Belanda itu ya, yang bentuknya itu. Nah, kemudian Bung Karno sama tokoh-tokoh politik lainnya tuh pengen membuat ciri khas apa gitu yang nggak sama dengan yang ditinggalkan Belanda, tapi menjaga simbol kehormatan gitu. Terus ada yang mengusulkan sarung, terus Bung Karno menolak kalau sarung itu tuh kayak ribet gitu. Nanti kalau misalnya mau apa kunjungan-kunjungan politik gitu, dan kalau sarung tuh terlihat kayak kurang berwibawa. Nah, Bung Karno mengusulkan itu peci hitam gitu, guys. Makanya peci hitam itu kan khas Indonesia ya. Jadi itu bukan apa kayak itu tuh sebenarnya nasionalisme bukan religiusitas ya. Bukan kayak kadang yang ngira kayak peci itu agama atau itu sebenarnya nasional peci. Di sana kan adanya itu nama apa itu ya, hanya dipakai kabib-kabib itu. Terus Bung Karno waktu dia masih muda, waktu sekolah di ya guys, KBS Surabaya dulu Bung Karno pakai udeng. Ini salah satu bentuk udengnya tuh seperti ini guys. Jadi dia tuh dari kain gitu. Nah ini Bung Karno waktu pakai udeng nih, bentuknya dari kain gitu, terus di apa dikelilingkan ke kepala gitu. Tapi udeng khas Jawa Timur tuh sebenarnya bentuknya nggak kayak gini aja, ada yang udeng yang modelnya tuh hampir mirip kayak Bali, cuman kalau Jawa Timur itu ada kayak apa segitiga yang belakangnya ada bentuk kayak segitiga gitu yang khas Majapahit itu, yang biasanya banyak dipakai sama udeng-udeng daerah Batu Malang itu kayak gitu guys. Terus ini foto Bung Karno mengebakkan tangan, simbol perlawanan merdeka ini waktu proklamasi dan waktu menyuarakan untuk merdeka. Nah ini guys, ketemu akhirnya aku mencari foto Bu Megawati. Nah ini foto Bu Megawati, tokoh bangsa, pemimpin, juga anak dari Bung Karno. Dan ini istrinya Bung Karno, ini Fatmawati ya. Nah ini akhirnya ketemu guys, ini fotonya Bu Megawati, putrinya Bung Karno, yang sekarang menjadi ketua umum PDIP dan juga presiden kelima ya guys. Oke, kita keliling lagi guys. Air minum aku tinggal guys, ntar aku ambil air. Oke, kita lihat lagi guys. Nah ini nih guys, foto Bung Karno waktu di Surabaya melakukan perlawanan terhadap kolonial Belanda untuk merdeka. Nih fotonya guys. Terus ini saat Bung Karno berpelukan dengan tokoh politik. Ini foto Fatma sama putri-putrinya, sama yang waktu itu masih, ini foto versi lama guys. Kalau tadi kan foto versi Bu Mega dewasa ya. Nah ini Bung Karno, ini Bu Fatmawati, ini Bu Mega yang mana ya guys ya? Ini putrinya Bung Karno yang dari Bu Fatmawati kan 3. Ini Bu Megawati yang kayaknya ini ya, yang rambut pendek ini guys. Kalau yang rambut pendeknya yang itu loh guys, yang kurus yang pindah ke Hindu itu loh, siapa namanya, Sukmawati ya. Ini kayaknya ini yang Bu Megawati, ini yang Sukmawati kayaknya. Kalau yang ini apa ini ya,
ini apa yang meninggal itu kali ya, yang siapa namanya, yang pakai kerudung itu sekarang. Nah ini yang kecil, kayak ini kayaknya guntur ini guntur ini. Terus kalau yang kecil ini siapa ya guys ya, kecil nih ya, ini yang kecil ini siapa ya guys, yang kecil siapa guys, yang kecil ya, anak terakhirnya Bung Karno dari Bu Fatmawati ini. Kalau ada yang tahu komen guys, ini siapa ini yang paling kecil nih. Kalau menurut kamu nih, Bu Mega tuh yang rambut pendek yang ini apa yang pakai pita ini, menurut kamu guys? Menurut kalian Bu Mega yang mana guys? Kalau tebakan aku sih Bu Mega kayaknya kalau nggak ini yang ini ya. Kalau yang ini nih wajahnya kelihatan. Kalau ini kayaknya ini ini Bu Sukmawati nih, yang pindahin duit tuh kayaknya yang kalau ini. Nah ini Bung Karno. Ini Bung Karno sama siapa ya guys? Terus ini lagi ini foto Bung Karno sama siapa ini? Ini kayaknya Bung Karno sama Bu istrinya sama Bu Fatmawati ya. Ini sama siapa ya ini? Ini apa sama bibiknya Soekarno itu ya, yang bibik yang apa yang merawat Soekarno itu loh. Ya bukan ya? Ya kayaknya iya dia guys. Terus ini siapa nih guys? Oke, kita keliling lagi. Airku tadi aku taruh di sana guys. Nah ini Bung Karno sama istrinya Bu Fatmawati. Nah ini waktu Bung Karno berjabatan sama tokoh politik siapa nih? Presiden Tunisia guys. Ini saat Presiden Soekarno ke Singapura, kunjungan politik ke Singapura guys. Nah ini Bung Karno sama tokoh politik dari Eropa guys. Ini Bung Karno bersalaman dengan Ibu Hartini guys. Ini Bung Karno saat di Bengkulu. Oh iya guys, Bung Karno-nya itu dari Jawa Timur, suku Jawa Timur. Nah Bu Fatmawatinya itu suku Bengkulu guys. Ini waktu Bung Karno di Bengkulu. Yang ini Bung Karno, ini Bu Mega guys kayaknya ya. Ini Bung Karno sedang menggonceng Bu Mega di India guys ini. Guys. Oke, kita keliling lagi guys. Aku ambil air minumku dulu guys.
Oke, kita lihat-lihat nih guys. Ini guys, ini dengan Ketua Liu Shaoqi guys. Jadi Bung Karno sama Bu Ketua Liu Shaoqi itu yang sampingnya Bung Karno itu. Tuh Bung Karno. Tuh Bung Karno sama Yugoslavia. Bung Karno ke Yugoslavia bersama Nona Javanka Brostito. Guys. Nah, ini ngomong soal Nona, saya mau ngasih informasi guys. Edukasi. Jadi sapaan zaman dulu itu sebenarnya tuh sapaan hormat itu ya yang zaman-zaman ini ya. Awal-awal kemerdekaan tuh sebenarnya tuh sapaannya tuh untuk perempuan yang kelas sosial atas yang belum menikah itu Nona. Terus kalau untuk laki-laki itu tuan, kalau untuk yang perempuan dewasa yang pemimpin itu tuan. Nah, kalau yang istrinya laki-laki itu nyonya dulu gitu guys. Tapi semakin berjalannya waktu kayak ada pergeseran bahasa, terutama saat pergantian ke Soeharto. Nah, Soeharto lebih cenderung mempopulerkan sapaan ibu dan bapak di era Soeharto. Nah, sebelum era itu ya, era jauh sebelum itu sebenarnya di Jawa sendiri, terutama di Jawa Timur itu ada sapaan menghormati gitu ya, yang khas dan bahkan sekarang itu tuh diserap di KBBI. Dan misalnya kayak kalau untuk perempuan itu tuh ya, zaman Majapahit dulu untuk kakak perempuan tuh sapanya Ayunda. Terus kalau laki-laki Kakanda, terus ada lagi sapaan kalau untuk perempuan tuh Nimas. Terus kalau untuk laki-laki itu Kakang Mas atau Dimas. Terus ada lagi kalau untuk perempuan tuh Kanjeng atau Aji gitu. Untuk sapaan itu tuh di KBBI udah diserap guys. Jadi itu kosakata diksi zaman bahasa Jawa Kawi, zaman Majapahitan dulu diserap ke bahasa Indonesia. Informasi kalau bahasa Indonesia itu adalah bahasa baru ya, bahasa yang dimana yang karena di Indonesia tuh suku terbanyak itu adalah suku Jawa dan suku Melayu, maka bahasa Indonesia itu tuh awal dibuatnya adalah percampuran antara bahasa Jawa dan bahasa Melayu. Jadi bahasa-bahasa yang diserap itu tuh adalah bahasa kayak bahasa-bahasa kuno dalam bahasa Jawa, terus bahasa-bahasa kuno dalam bahasa Melayu. Terus semakin modern berjalannya waktu, penyerapan semakin melebar. Jadi sebagian ada kayak terpengaruh dari bahasa luar kayak bahasa Inggris diserap ke bahasa Indonesia kayak gitu. Terus karena juga adanya ini apa namanya masuk melalui Indonesia gitu ya, misalnya kayak Islam gitu ya. Jadi kayak kosakata Arab itu beberapa juga diserap ke KBBI gitu. Tapi awalnya sebenarnya bahasa Indonesia itu, makanya yang kosakata bahasa Indonesia yang zaman dulu ya, yang awal-awal sebelum yang ejaan lama itu tuh nggak kayak sekarang guys. Yang ejaan lama itu tuh misalnya kayak contoh nih, eh Soekarno ya, yang ejaan lama itu kan nggak SU tapi SOW. Nah, Sowe Karno. Nah, itu tata bahasa bahasa Indonesia di yang versi sebelum diperbarui. Jadi itu adalah salah satunya terpengaruh dengan kosakata bahasa Jawa. Di bahasa Jawa kuno itu memang kayak untuk menyebut U atau O itu ada E-nya gitu. Misalnya kayak kon gitu ya. Itu koen gitu. Terus misalnya kayak
apalagi ya, kamu gitu, kamu kayak gitu. Terus, nah cuman ini saya agak kritik nih guys, dalam penyerapan KBBI. KBBI ini dalam menyerapnya dia comot-comot kalau menurut analisis aku ya. Jadi kayak kurang komprehensif gitu. Kayak menyerapnya itu tuh dia tidak menyerap secara apa namanya ya, komprehensif, secara utuh gitu loh. Misalnya menyerap satu kata tuh kan harusnya diserap juga padanannya supaya tidak terjadi apa namanya bahasa ataupun diskriminasi. Salah satu yang paling aku kritisi banget di kosakata KBBI itu ini guys, kata permaisuri sama bidadari misalnya. Nah, kosakata bahasa Indonesia permaisuri ini tuh entah ini diserap dari bahasa Jawa atau bahasa Melayu ya guys. Tapi kalau diserapnya dari bahasa Jawa ini dalam penyerapan ke bahasa Indonesia berarti ada eh, tindakan yang kurang komprehensif. Kenapa? Karena kalau dalam bahasa Jawa murni ya, yang masih bahasa Jawa KW, bahasa Jawa zaman Majapahitan, baik laki-laki maupun perempuan itu punya pendamping semuanya. Misalnya kayak ratu gitu ya, pemimpin perempuan, itu pendampingnya itu prameswara. Prameswara itu kalau di bahasa Indonesia kan tuh kayak permaisuri laki-laki gitu. Nah kalau misalnya Prabu gitu ya, pemimpin laki-laki itu pendampingnya adalah prameswari atau permaisuri perempuan. Nah sayangnya di bahasa Indonesia ini diskriminatif guys, terjadi ketimpangan. Dia hanya menyerap permaisuri aja, hanya untuk seolah-olah perempuan, sedangkan untuk laki-laki nggak ada. Jadi ini diskriminatif. Jadi saran saya kayak harusnya kayak menyerap bahasa untuk ke bahasa Indonesia itu harus komprehensif. Misalnya menyerap satu kosakata itu harus kayak apa namanya, diikut sertakan juga dengan kata yang sepadan gitu. Oke, kita lanjut guys. Contoh lagi guys, nona. Zaman era Hindia Belanda, terus dan kemerdekaan awal tuh kan ada kata nona ya. Untuk perempuan yang muda gitu ya, yang kelas sosial di atas. Tapi untuk laki-laki nggak ada guys. Jadi kalau kalian cek di KBBI ya, di KBBI itu adanya hanya untuk laki-laki yang sudah tua, maksudnya untuk kelas sosial atasnya tuan. Tuan tuh untuk yang usianya udah lanjut. Tapi kalau untuk yang muda nggak ada. Dan bagus itu yang bisa kita tonton di film itu tuh dia nggak ada di KBBI. Jadi dia hanya bahasa lisan lah kalau dalam bahasa Indonesia disebutnya. Jadi nggak masuk ke KBBI. Jadi ini salah satu kayak penyerapan bahasa Indonesia yang menurut saya ini bidang apa ya, bidang pendidikan bahasa ini harus diperbaiki. Oke, kita lanjut guys. Ini tadi saya karena ngelihat ada kosakata nona guys, jadi saya jadi keingat kosakata bahasa Indonesia yang diserap. Oke, kita lanjutkan guys. Tapi sekarang kayak kosakata nona gitu udah jarang dipakai ya guys ya. Tapi kalau di Jakarta kalau untuk film-film sih masih dipakai ya. Zaman Soekarno dulu berarti kayak sapaan-sapaan tuh masih nona guys. Karena di sini ditulis itu masih saat Soekarno bersama tokoh dari politik dari luar nih, dia dipanggilnya nona guys. Jadi dipanggilnya di sini dia nona. Mana tadi? Zaman kemerdekaan awal itu sapaan masih nona guys. Ini Nona Jovanka Prostito. Ini tahun 1963 guys. Oke, kita keliling lagi guys. Oke. Ini foto Soekarno guys dengan PNI. Ini kita bahas sedikit. Jadi PNI itu salah satu partai zaman dulu guys, tapi sekarang PNI ini udah nggak ada. Kalau dulu aku inget tuh waktu belajar di zaman kuliah ya,
organisasi di siswa gitu. Jadi PNI kayak sekarang bur ya ke partai ke partai dengan apa ya, partai baru gitu loh guys. Tapi itu bukan PNI, tapi dia melebur melebur dengan partai yang sekarang gitu. Jadi dulu ada namanya PNI nih guys. Tahun 1927 Soekarno mendirikan PNI bersama Dr. Samsi dan Mr. Iskak. PNI kalau nggak salah panjangnya Partai Nasional Indonesia guys. Bung Karno bersama teman akrab Bandung. Oh ini Bung Karno pas waktu di Bandung. Bung Karno dulu pernah di Bandung karena ini guys, apa, kuliah guys. Dia dulu pernah kuliah di Bandung. Ini waktu Bung Karno di Mojokerto guys. Waktu Bung Karno masih sekolah apa ya, setara kayak SMA gitu lah guys. Jadi dia sekolahnya tuh di HBS Surabaya, terus ini dia di HBS Surabaya. Terus dia punya teman sekolah di Mojokerto kan yang kayak di sana tadi guys. Jadi Bung Karno pernah di Mojokerto juga. Zaman dulu kalau sekolah masih pakai udeng guys ya. Coba lihat nih. Masih banyak yang pakai udeng. Nah, ini bentuk udengnya beda guys. Nah, ini aku maksud guys. Jadi cedek zaman dulu tuh ada juga yang udeng model yang kayak gini guys. Yang hampir mirip kayak udengnya Bali. Zaman dulu kalau sekolah wajib pakai udeng guys ya. Ada model udeng yang kayak punyanya Bung Karno ini. Yang nutup kepala, ada udeng yang modelnya hampir kayak udeng Bali tuh guys. Dililitkan di kepala yang kayak ini. Tapi agak samar-samar kayak ini guys. Oke, kita lanjut guys. Kayaknya ini guys, kembali tadi ke yang masalah kosakata guys ya. Kayaknya tuh salah satu penyebab kosakata di bahasa Indonesia KBBI sebagian ada yang diskriminatif atau enggak komprehensif itu ya. Kalau menurutku kayaknya gara-gara terpengaruh kosakata Arab guys. Karena kalau kosakata Arab itu emang diskriminatif. Contohnya ya kosakata bidadari. Itu emang kayak khusus perempuan. Jadi kayak seolah-olah perempuan tuh hanya untuk kayak hal apa ya, objek gitu guys. Karena kalau merujuk pada kosakata Jawa asli misalnya kayak permaisuri gitu ya, harusnya tuh ada padanannya. Prameswari, prameswara. Kalau kosakata Melayu sih saya masih kurang mendalami ya guys, apakah permaisuri itu sebenarnya kosakata Melayu diserapnya atau dari kosakata Jawa. Terus kayak juga itu guys, kata nona itu era kata nona tuh ya guys. Ini padanannya ada yang tua, tuan itu tapi yang untuk yang tua. Oke, kita lanjut guys. Proklamasi. Nah ini anu guys, teks proklamasi guys. Oke, sekarang kita udah keliling di sini. Di sini belum guys. Nah, ini tebak guys, ini fotonya siapa guys?
Ini Bung Karno. Kalau ini menurut kayaknya Bu Mega guys. Ini Bu Mega udah remaja dia. Dari wajahnya sih kayaknya nih Bu Mega nih. Pakai selendang terus ini digelung nih rambutnya. Ini siapa guys ya? Tebak ini siapa guys? Oh ini Bu Inggit guys, bukan Bu Mega, Bu Inggit guys ini. Didampingi Bu Inggit guys. Kayak Bung Karno guys. Oke kita lanjut guys. Ntar guys duduk dulu guys. Aduh. Ntar guys ya. Oke kita lanjut guys. Kita lihat dari sebelah sini guys. Ini foto Bung Hatta guys. Wakilnya Bung Karno ya. Ini foto Bung Karno guys. Ini foto Bung Karno guys. Ini apa guys? Rumah pengasingan, replika rumah pengasingan Bung Karno guys. Ini foto Bung Karno guys. Oke yang durasi ini sampai ini ya guys, biar aku dapat kontennya nggak cuma satu. Nanti aku lanjut di konten berikutnya lagi. Oke ikutin terus channel dari Ayunda Ratika BKJ guys. Kita next nanti di konten berikutnya. Maksudnya ini masih aku lanjut guys, tapi di video berikutnya.